Nah, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Grace Leon, BP BRC Mermata dari kelas MJ 515. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis 10 Types of Innovation Framework yang dikembangkan oleh Dublin dengan mengambil studi kasus Tokopedia sebagai objek analisis. Nah, ke slide 2. Oke. Untuk persentase hari ini, saya akan membagi materi menjadi 6 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu framework 10 types of innovation. Kedua, menjelaskan 3 kategori dan 10 tipe inovasi yang saya ringkas. Ketiga, memberikan profil singkat tentang Tokopedia sebagai studi kasus yang saya angkat. Keempat, menganalisa bagaimana Tokopedia menerapkan 10 tipe inovasi tersebut. Kelima, memberikan rekomendasi pengembangan inovasi. Dan terakhir, kesimpulan serta key takeaways yang dapat kita pelajari. Slide 3. Hmm, Frameworks 10 Types of Innovation ini dikembangkan oleh Dublin Group yang sekarang bagian dari Monitor Deloitte. Framework ini mengajarkan kita untuk berpikir holistik tentang inovasi. Selama ini masih banyak perusahaan yang hanya fokus pada inovasi produk saja, padahal inovasi bisa dilakukan di berbagai aspek bisnis. Framework ini membagi inovasi menjadi 10 tipe yang dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Satu, configuration yang berkaitan dengan konfigurasi bisnis internal. Kedua, offering yang fokus pada penawaran produk atau jasa inti dan experience yang menyangkut pengalaman pelanggan. Dengan memahami ke-10 tipe ini, perusahaan dapat menciptakan inovasi yang lebih komprehensif dan sulit ditiru kompetitor. Selanjutnya, mari kita lihat lebih detail. Kategori pertama adalah configuration, yang terdiri dari 4 model profit atau cara perusahaan menghasilkan uang, yaitu network, jaringan, dan kemitraan. Kemudian struktur atau bagaimana perusahaan mengorganisasi aset dan talenta, kemudian proses, yaitu proses operasional yang unggul. Kedua kategori adalah offering, terdiri dari 2 tipe, produk performance yang fokus pada Maaf. Kategori kedua adalah offering, terdiri dari 2 tipe, produk performance yang fokus pada fitur dan fungsi produk, serta produk sistem yaitu ekosistem produk yang saling terhubung. Kategori ketiga adalah experience, terdiri dari 4 tipe, service atau layanan pendukung, channel, yaitu saluran distribusi, brand yang mencakup reputasi dan komunikasi, serta customer engagement atau interaksi dengan pelanggan. Ke-10 tipe ini akan kita analisis penerapannya di Tokopedia. Baik, mengapa saya memilih Tokopedia? Saya memilih Tokopedia sebagai studi kasus saya karena beberapa alasan. Pertama, Tokopedia adalah marketplace digital, salah satu marketplace digital terbesar di Indonesia. Kedua, perjalanan mereka sangat menarik dari startup kecil hingga menjadi bagian dari ekosistem super app Goto Group. Ketiga, Tokopedia menerapkan berbagai tipe inovasi secara komprehensif sehingga sangat cocok untuk dianalisis menggunakan framework ini. Tokopedia juga sangat relevan dengan konteks pasar Indonesia. Mereka memiliki lebih dari 100 juta pengguna, lebih dari 12 juta penjual, dan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Ini menunjukkan bahwa strategi inovasi mereka berhasil di pasar lokal. Nah, ini miliaran. Slide 6 itu configuration.
Profit model dan network. Pertama, profit model di awal, Tokopedia menggunakan freemium model atau tidak ada biaya listing untuk komisi menarik UMKM supaya menarik UMKM bergabung. Strategi ini sangat tepat untuk membangun basis pengguna. Kini mereka sudah berkembang dengan multi-stream revenue dari iklan, layanan premium, komisi transaksi, dan layanan fintech. Kedua, network. Tokopedia membangun kemitraan strategi dengan Gojek yang sekarang menjadi Goto Group dan baru-baru ini menjalin dengan TikTok Shop juga. Nah, ini memberikan akses mereka ke logistik dan sistem pembayaran yang kuat. Mereka juga bermitra dengan banyak bank seperti eh, Maaf, mereka juga bermitra dengan bank, kemudian fintech, telco, dan berbagai mitra logistik. Yang menarik adalah program Mitra Tokopedia juga memperluas jangkauan mereka ke offline melalui warung-warung tradisional. Nah, kedua adalah configuration yang dari structure dan proses. Ini configuration yang ketiga, yaitu structure. Tokopedia ini mengadopsi struktur organisasi Agile dengan sistem squad atau tim lintas fungsi. Ini membuat mereka lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka juga memisahkan unit bisnis untuk fokus lebih baik. Ada baik Tokopedia ini marketplace, ada mitra Tokopedia untuk offline dan layanan finance Tokopedia dengan layanan finansial. Keempat adalah proses. Tokopedia memiliki sistem verifikasi penjual seperti Power Merchant dan Verified Store untuk membangun kepercayaan. Mereka juga menggunakan algoritma melalui konten otomatis dengan menjaga kualitas platform. Proses penyelesaian sengketa mereka juga sudah terstandarisasi sehingga pembeli dan penjual merasa terlindungi. Kemudian dari offering. Offering product performance dan produk sistem. Sekarang kita masuk kategori offering, yaitu kelima eh, produk performance. Tokopedia sering memberikan fitur gratis, ongkir, dan bebas biaya admin secara periodik. Sangat menarik bagi konsumen Indonesia. Apalagi aplikasi mereka juga dioptimalkan dengan jaringan 3G dan 4G, mengingat tidak semua wilayah Indonesia memiliki koneksi dengan tingkat koneksi yang stabil. Keenam, produk sistem. Ini adalah kekuatan utama Tokopedia. Mereka bertransformasi dari sekedar marketplace menjadi super ekosistem. Integrasi dengan GoPay, GoSend, Tokopedia Pay Later, asuransi, dan layanan lainnya menciptakan lock-in effect. Semakin banyak layanan yang digunakan konsumen, yang semakin sulit untuk konsumen beralih ke platform lain. Kemudian experience, service, dan channel. Channel gitu ya. Lanjut ke kategori experience adalah Tokopedia memiliki layanan dengan tajuk dilayani Tokopedia menjadi mediasi jika ada masalah. Jadi Tokopedia menawarkan secara gratis pengembalian, juga menawarkan toko care yang tersedia pada 24 jam per 7. Dukungan pelanggan real time via chat membuat konsumen merasa diperhatikan. Kedelapan, channel. Tokopedia tidak hanya mengandalkan aplikasi mobile dan website melalui program Mitra Tokopedia, mereka juga menggunakan warung-warung sebagai titik layanan fisik. Ini adalah strategi yang cerdas dengan menggabungkan kekuatan digital dan offline untuk menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk yang belum terbiasa belanja online. Kemudian di experience brand dan customer engagement. Brand Tokopedia memposisikan diri sebagai platform yang membuka pintu untuk segala kebutuhan. Kampanye mereka seperti hashtag Bangga Buatan Indonesia sangat efektif membangun emosi nasionalis untuk mendukung UMKM lokal. Pemilihan brand ambasador seperti
Tachana Safira dan BTS juga menunjukkan pemahaman mereka terhadap segmen pasar yang berbeda. Kesepuluh, Customer Engagement. Tokopedia sangat aktif membangun engagement melalui program Now Deals Promo atau NDP dengan live stream dan game interaktif. Ada juga Tokopedia Play yang menggabungkan video konten dan live commerce. Engagement melalui media sosial dan komunitas juga dikelola dengan baik untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Kemudian rekomendasi inovasi untuk Tokopedia yang saya angkat sebagai analisa saya. Meskipun Tokopedia sudah sangat baik dalam menerapkan berbagai dalam berbagai inovasi yang ada, saya memiliki beberapa rekomendasi pengembangan. Pertama dari sisi structure, mereka bisa melakukan desentralisasi dengan membentuk tim regional agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal di berbagai daerah Indonesia. Kedua, untuk proses, implementasi all-driven supply chain prediction bisa membantu UMKM merencanakan stok dengan lebih baik. Ketiga, dari produk performance, fitur AR dan VR seperti virtual try-on untuk fashion atau preview furniture juga bisa meningkatkan pengalaman belanja. Keempat, untuk customer engagement, bisa membangun platform komunitas sosial di dalam apps untuk group buying dan review otentik yang bisa memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, kemudian slide pola keberhasilan inovasi Tokopedia. Jika kita mengamati pola keberhasilan Tokopedia ini, mereka tidak hanya berinovasi di satu atau dua tipe saja, tetapi mengombinasikan configuration, offering, dan experience secara bersamaan. Kombinasi network dan product system mereka juga menciptakan lock-in ekosistem yang sangat kuat. Kombinasi proses dan service juga membangun kepercayaan pelanggan. Sedangkan kombinasi brand dengan customer engagement menciptakan emotional connection yang dengan habit formation membuat konsumen tidak hanya membeli tetapi juga menjadi loyal dan engage dengan platform. Dan ini adalah key takeaways. Jadi dari keempat key takeaways yang dapat saya pelajari dari kasus Tokopedia ini, ada empat yang saya ingin ringkas, yaitu pertama, inovasi holistik yang mengombinasikan berbagai tipe jauh lebih kuat daripada hanya fokus pada inovasi produk. Kedua, konteks lokal sangat penting. Tokopedia sukses karena mereka benar-benar memahami pasar Indonesia dari infrastruktur, internet yang belum merata hingga budaya belanja masyarakat kita. Ketiga, evolusi bertahap lebih sustainable. Jadi Tokopedia ini tidak langsung menjadi super app, namun mereka berkembang secara bertahap dari yang model sederhana ke ekosistem kompleks. Keempat, kepercayaan atau trust adalah fondasi dari semua inovasi digital. Tanpa kepercayaan, semua inovasi lainnya tidak akan efektif. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Tokopedia adalah contoh yang sangat baik dalam menerapkan 10 Types of Innovation Framework. Jadi hampir semua tipe inovasi diterapkan dengan efektif dan saling menguntungkan. Keunggulan kompetitif mereka dibangun bukan hanya dari satu aspek saja, melainkan dari berbagai sinergi dan inovasi. Dan dengan rekomendasi pengembangan yang saya sampaikan tadi, Tokopedia pasti akan dapat terus meningkatkan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Slide ke-15, terima kasih Ibu. Demikian paparan materi yang saya sampaikan dari analisis 10 Types of Innovation pada studi kasus Tokopedia. Saya akhiri materi ini, saya ucapkan terima kasih.